Selamat datang di Mantra Malam Nusantara, tempat kisah-kisah misteri dan nyata Nusantara terungkap. Pernahkah Anda membayangkan tinggal di rumah yang menyimpan rahasia kelam? Sebuah rumah tua di Surabaya, di Jalan Pucang Anom, menjadi saksi bisu tragedi dan misteri yang tak pernah selesai. Sebuah keluarga yang awalnya berharap menemukan kedamaian, justru menghadapi teror yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Siapa sebenarnya sosok Sari yang menghuni rumah itu? Apa yang membuat arwahnya begitu sulit meninggalkan tempat tersebut? Dan bagaimana sebuah pohon besar menjadi pusat dari segala keanehan yang terjadi? Inilah kisah nyata, penuh kengerian, yang akan membawa Anda menyelami sisi lain dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum menatap gelapnya malam. Surabaya, kota besar yang hiruk-pikuknya tak pernah padam. Namun, di balik gemerlapnya, tersembunyi kisah-kisah menyeramkan yang mewarnai sejarah kotanya. Salah satunya adalah cerita tentang sebuah rumah tua di daerah Pucang Anom, yang hingga kini masih menyisakan misteri tak terpecahkan. Semua bermula pada tahun 1995. Ketika keluarga Wiratama pindah ke sebuah rumah tua di Jalan Pucang Anom. Rumah itu berdiri megah dengan arsitektur kolonial Belanda yang kental. Pilar-pilar tinggi, jendela besar dengan kaca patri, dan taman yang luas seolah menggambarkan kejayaan masa lampau. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh sejak pertama kali mereka melangkah masuk. Ibu Tika, istri Pak Wiratama, merasakan hawa dingin yang tak biasa. "Apa tidak terlalu tua rumah ini, Mas?" tanyanya ragu. Namun, Pak Wiratama meyakinkannya bahwa rumah ini adalah tempat yang sempurna untuk membangun kehidupan baru mereka setelah lama tinggal di luar kota. Anak mereka, Vira yang berusia 10 tahun, tampak antusias berlarian di sekitar rumah. Tapi, di sudut halaman belakang yang penuh semak-semak, dia berhenti mendadak. "Bu, ada yang berdiri di sana," katanya sambil menunjuk ke arah pohon besar yang tumbuh di sudut halaman. Ibu Tika mendekat, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Ia hanya menganggap Vira berimajinasi. Namun, ucapan Vira itu menjadi awal dari serangkaian kejadian ganjil di rumah mereka. Malam itu, keluarga Wiratama sedang membereskan barang-barang di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 22.30 pula. Angin malam berhembus pelan, tetapi terasa menusuk hingga ke tulang. Vira yang kelelahan akhirnya tertidur di sofa. Sekitar tengah malam, Ibu Tika terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. "Mas, kamu dengar itu?" bisiknya pada suaminya yang sedang membaca koran di kamar. Pak Wiratama hanya tertawa kecil. "Ah, mungkin itu tikus. Rumah tua seperti ini pasti banyak tikusnya." Namun, suara itu semakin mendekat, seperti langkah kaki berat yang menyeret sesuatu. Ibu Tika mencoba mengabaikannya, tetapi tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Ketika mereka memeriksa, lorong itu kosong. Di ruang tamu, Vira masih tertidur, tetapi posisinya berubah. Ia kini berbaring
menghadap jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Yang membuat Ibu Tika merinding adalah Vira, tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Ibu, dia bilang namanya Mbak Sari," ujar Vira dengan suara pelan ketika ditanya siapa yang diajaknya bicara. Keesokan harinya, Vira tidak berhenti bercerita tentang Mbak Sari. Menurutnya, Mbak Sari adalah seorang perempuan muda yang tinggal di pohon besar di halaman belakang. Ibu Tika mulai merasa tidak nyaman. Hari itu Pak Wiratama memanggil seorang tukang kebun untuk membersihkan halaman belakang yang penuh semak. Ketika pohon besar itu mulai dibersihkan, tukang kebun tiba-tiba berhenti dan memanggil mereka. "Pak, di sini ada sesuatu." Di bawah pohon, mereka menemukan sebuah benda seperti kalung manik-manik yang tampak kuno. Kalung itu terbungkus kain merah. Ibu Tika merasa ada yang tidak beres, tetapi Pak Wiratama menganggapnya sebagai barang biasa. Namun, malam itu kembali menjadi malam yang penuh teror. Sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Tika terbangun karena mendengar suara air mengalir dari dapur. Saat ia memeriksa, ia menemukan keran air menyala deras. Padahal, tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Ketika ia menutup keran, sebuah suara pelan terdengar dari arah pintu dapur. "Tolong!" Ibu Tika membeku di tempat. Suara itu terdengar jelas, seperti seorang perempuan yang menangis meminta bantuan. Tetapi saat ia memberanikan diri membuka pintu dapur, ia hanya menemukan halaman belakang yang gelap gulita. Ketika ia kembali ke kamar, Pak Wiratama terjaga. "Ada apa, Bu?" "Aku dengar suara perempuan, Mas. Suaranya minta tolong," jawabnya sambil gemetar. Mereka tidak tidur lagi malam itu. Pak Wiratama mencoba membaca doa, tetapi suara-suara aneh terus terdengar. Dari langkah kaki di atas plafon hingga suara pintu yang berderit sendiri. Keesokan harinya, Ibu Tika mengundang tetangga untuk mengenal mereka lebih dekat. Dalam obrolan santai, salah satu tetangga yang sudah lama tinggal di sana bertanya, "Ibu tahu tentang rumah ini? Memangnya ada apa dengan rumah ini?" tanya Ibu Tika penasaran. Tetangga itu menatapnya dengan raut wajah serius. Rumah ini sudah kosong lebih dari 10 tahun. Pemilik sebelumnya meninggalkan rumah ini setelah anak perempuannya yang bernama Sari ditemukan meninggal di halaman belakang. Kabarnya, dia gantung diri di pohon besar itu. Penjelasan itu membuat darah Ibu Tika berdesir. Nama Sari yang disebut Vira semalam menjadi semakin menakutkan. Setelah pertemuan dengan tetangga itu, keluarga Wiratama mulai merasa rumah itu bukan hanya sekadar tua, tetapi menyimpan kisah kelam yang belum selesai. Namun, mereka masih belum tahu bahwa kejadian-kejadian yang lebih mengerikan akan segera datang. Setelah mendengar cerita dari tetangga, Ibu Tika mulai merasa ada yang salah dengan rumah yang mereka tempati. Namun, dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, cerita tentang Mbak Sari bisa saja hanya kebetulan. Namun, kejadian-kejadian aneh di rumah itu terus berlanjut, membuat keluarga Wiratama semakin tertekan. Malam itu, Vira kembali berbicara sendiri di ruang tamu. Kali ini, dia terlihat sedang bermain dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Mbak Sari bilang, dia suka tinggal di sini, katanya sambil tertawa kecil. Ibu Tika yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. "Vira, ayo tidur. Sudah malam," katanya dengan suara lembut, meski dalam hatinya penuh rasa takut. Namun, saat Vira melangkah menuju kamar, dia berhenti di depan tangga menuju loteng. "Bu, Mbak Sari bilang dia mau istirahat di atas," ujar Vira
sambil menunjuk ke arah loteng yang gelap. Padahal loteng itu belum pernah mereka buka sejak pindah ke rumah tersebut. Pak Wiratama yang penasaran dengan ucapan Vira memutuskan untuk memeriksa loteng itu keesokan harinya. Dengan bantuan seorang tukang, dia membuka pintu loteng yang sudah berkarat. Bau apek dan debu langsung menyeruak ke udara. Di dalam loteng, mereka menemukan beberapa barang lama peninggalan penghuni sebelumnya. Ada meja rias tua dengan kaca yang retak, sebuah lemari kayu yang sudah lapuk, dan beberapa foto hitam putih yang sudah pudar. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian mereka. Sebuah boneka kayu yang usang tergeletak di sudut ruangan. Boneka itu tampak berbeda, seperti dibuat dengan tangan dan memiliki detail yang menyeramkan. Matanya seolah menatap langsung ke arah mereka. Ibu Tika yang melihat boneka itu langsung merasa tidak nyaman. "Mas, sebaiknya kita buang saja boneka itu," ujarnya. Namun, Pak Wiratama menenangkan istrinya. "Ah, ini cuma barang tua. Nanti kita bersihkan saja." Boneka itu akhirnya diletakkan di ruang tamu, meski Ibu Tika merasa ada yang salah dengan keputusan itu. Malam harinya, suasana rumah kembali mencekam. Sekitar pukul 1 dini hari, Vira tiba-tiba menangis di kamarnya. Ibu Tika yang panik segera menghampirinya. "Kenapa, Nak?" tanyanya sambil memeluk Vira. Vira menunjuk ke arah sudut kamarnya. "Mbak Sari bilang dia mau bonekanya kembali." Ibu Tika menoleh ke arah yang ditunjuk Vira, tapi tidak ada apa-apa di sana. Namun, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, seolah ada yang sedang mengamati mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pelan dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Suara itu berulang-ulang, seperti ada yang ingin masuk. Pak Wiratama yang mendengar suara itu mencoba memeriksa. Namun, saat dia sampai di ruang tamu, tidak ada siapapun di sana. Hanya boneka kayu itu yang kini terlihat tergeletak di lantai, padahal sebelumnya sudah diletakkan di atas meja. "Mungkin Vira yang menjatuhkannya," gumam Pak Wiratama, meski hatinya mulai diliputi keraguan. Malam itu, Ibu Tika tidur dengan perasaan tidak tenang. Dalam tidurnya, dia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap dengan suara perempuan menangis. Suara itu terdengar sangat jelas, memanggil-manggil namanya. "Tolong aku, tolong aku." Dia mencoba mencari sumber suara itu dan mendapati seorang perempuan muda dengan rambut panjang berdiri membelakanginya. Perempuan itu mengenakan gaun putih yang lusuh dengan tangan yang memegang sebuah boneka kayu. Ketika perempuan itu menoleh, wajahnya penuh luka dan darah. "Kembalikan milikku," teriaknya dengan suara yang menggelegar. Ibu Tika terbangun dengan napas tersengal-sengal. Dia mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Ketika dia melihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Pak Wiratama yang terbangun karena teriakan istrinya segera menenangkannya. Namun, Ibu Tika hanya bisa terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia alami. Keesokan harinya, suasana rumah semakin mencekam. Boneka kayu yang sebelumnya tergeletak di ruang tamu, kini berpindah tempat ke kamar Vira. Tidak ada seorang pun yang mengaku memindahkannya. "Bu, Mbak Sari bilang, boneka ini rumahnya," ujar Vira polos. Pak Wiratama yang mulai merasa terganggu, akhirnya memutuskan untuk membuang boneka itu. Dia membungkusnya dengan kain dan membuangnya ke tempat sampah di luar rumah. Namun, malam harinya, boneka itu
kembali muncul di ruang tamu dalam keadaan basah, seolah baru saja diambil dari tempat yang berlumpur. Apa ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang tidak beres? Pikir Pak Wiratama sambil menatap boneka itu dengan penuh rasa takut. Malam itu menjadi malam paling mencekam bagi keluarga Wiratama. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kaki di lorong. Kali ini, suara itu tidak berhenti di depan kamar mereka, melainkan terus menuju kamar Vira. Ibu Tika yang merasa ada bahaya, segera bangun dan berlari menuju kamar anaknya. Dia menemukan Vira berdiri di sudut kamar, menghadap ke tembok sambil tertawa pelan. "Vira, kamu ngapain?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun, Vira tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, sementara bayangan lain yang lebih besar terlihat melayang di dinding. Saat Ibu Tika mencoba menarik Vira, bayangan itu berbalik. Wajahnya menyerupai perempuan dari mimpi Ibu Tika, dengan mata kosong yang menatap tajam. "Jangan ganggu aku," teriak suara itu, sebelum menghilang bersama Vira yang tiba-tiba pingsan. Setelah kejadian itu, Ibu Tika dan Pak Wiratama sadar bahwa mereka tidak bisa lagi menganggap remeh apa yang terjadi di rumah itu. Keberadaan Sari, boneka kayu, dan pohon besar di halaman belakang seolah menjadi petunjuk bahwa rumah ini menyimpan misteri yang jauh lebih dalam dari yang mereka duga. Namun, mereka belum tahu bahwa puncak dari teror ini akan segera datang. Kejadian malam itu meninggalkan trauma mendalam pada keluarga Wiratama. Setelah Vira ditemukan pingsan di kamarnya, ia menjadi pendiam dan sering melamun. Ketika ditanya apa yang terjadi, Vira hanya menjawab, "Mbak Sari marah." Ibu Tika mulai mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Dia menghubungi beberapa kenalannya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang sejarah rumah tersebut, tetapi jawabannya selalu sama. Rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga kecil, dan salah satu anggotanya, seorang perempuan bernama Sari, meninggal secara tragis. Namun, tak ada yang tahu pasti mengapa Sari memilih mengakhiri hidupnya. Ada yang bilang dia dikhianati kekasihnya. Ada juga yang berbisik bahwa dia menjadi korban ilmu hitam. Yang jelas, arwahnya seolah masih menghuni rumah itu, terutama di sekitar pohon besar di halaman belakang. Beberapa malam setelah kejadian di kamar Vira, teror berikutnya terjadi. Saat itu keluarga Wiratama sedang makan malam di ruang makan. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Tiba-tiba, Vira berhenti makan dan menatap ke arah jendela besar di ruang tamu. Wajahnya berubah pucat. "Bu, itu Mbak Sari," bisiknya sambil menunjuk. Ibu Tika dan Pak Wiratama langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Vira, tetapi tidak ada apa-apa di sana. "Vira, jangan bicara sembarangan," ujar Pak Wiratama mencoba menenangkan situasi. Namun, ketika mereka kembali ke ruang makan, suara ketukan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Suara itu berulang 3 kali dengan jeda yang teratur. Ibu Tika berusaha memberanikan diri untuk memeriksa. Tapi, saat dia mendekat ke jendela, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Bayangan seorang perempuan berdiri di luar jendela, menatap ke dalam dengan tatapan kosong. Rambut panjangnya tergerai, dan wajahnya tidak jelas terlihat karena gelapnya malam. "Ayo, kita masuk kamar," ujar Pak Wiratama
sambil menarik istrinya menjauh. Mereka memutuskan untuk tidak keluar rumah malam itu. Keesokan harinya, Ibu Tika meminta bantuan Pak Slamet, seorang tukang kebun yang pernah bekerja di rumah itu bertahun-tahun lalu. Ketika dia tiba, Pak Slamet terlihat cemas begitu melihat pohon besar di halaman belakang. "Bu, pohon ini tidak boleh ditebang, ya? Dari dulu, pohon ini selalu dijaga," katanya. Ibu Tika yang penasaran mulai bertanya lebih dalam. Pak Slamet menghela napas panjang sebelum bercerita. "Dulu, Sari sering duduk di bawah pohon ini. Dia bilang pohon ini seperti rumah keduanya. Setelah dia meninggal, saya pernah mendengar suara tangisan dari pohon ini di malam hari. Kadang ada yang mengetuk pintu rumah, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu, tapi pohon ini ada hubungannya dengan dia." Cerita itu membuat Ibu Tika semakin yakin bahwa pohon besar itu adalah sumber dari gangguan yang mereka alami. Namun, dia juga tahu bahwa memotong pohon itu bukanlah solusi yang aman. Malam itu, suara-suara aneh kembali terdengar. Pintu-pintu yang tertutup rapat tiba-tiba berderit terbuka. Langkah kaki terdengar berjalan pelan-pelan di lorong. Dan sekali lagi, ketukan di jendela ruang tamu membangunkan mereka dari tidur. Pak Wiratama yang mulai kehilangan kesabaran segera mengambil senter dan keluar rumah untuk memeriksa. Namun, yang dia temukan hanya pekarangan yang sunyi. Ketika dia hendak kembali masuk, sebuah suara pelan terdengar dari arah pohon. Suara itu seperti seseorang yang memanggil namanya. "Wiratama, tolong aku." Pak Wiratama terhenti. Dia merasa merinding, tapi keberaniannya memaksanya untuk mendekat ke pohon itu. Saat dia berdiri di bawah pohon, angin tiba-tiba bertiup kencang, meski malam itu sangat tenang. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan perempuan tergantung di cabang pohon. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya penuh luka dan darah, sama seperti yang pernah dilihat Ibu Tika dalam mimpinya. Pak Wiratama berlari masuk ke dalam rumah, napasnya tersengal-sengal. "Kita harus keluar dari sini," teriaknya. Setelah kejadian itu, keluarga Wiratama memutuskan untuk mencari bantuan seorang paranormal. Mereka mengundang seorang pria bernama Pak Hadi. Hadi yang dikenal mampu melihat hal-hal gaib. Ketika Pak Hadi tiba, dia langsung merasakan hawa berat di rumah itu. "Ada sesuatu yang kuat di sini," ujarnya. Dia memulai ritual pembersihan dengan menyalakan dupa dan membaca doa-doa. Ketika dia mendekati pohon besar di halaman belakang, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Arwah perempuan ini terikat di sini. Dia tidak tenang karena ada sesuatu yang belum selesai." Pak Hadi meminta izin untuk menggali di sekitar pohon itu. Setelah menggali beberapa saat, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang sudah berkarat. Di dalamnya terdapat surat yang sudah hampir hancur, tetapi beberapa bagian masih bisa dibaca. Surat itu tampaknya ditulis oleh Sari sebelum dia meninggal. Dalam surat itu, dia menuliskan tentang rasa sakit hatinya karena dikhianati oleh orang yang dia percayai. Namun, yang membuat mereka merinding adalah kalimat terakhirnya, "Jangan biarkan rumah ini dihuni sebelum aku tenang." Pak Hadi menjelaskan bahwa untuk menenangkan arwah Sari, mereka harus mengadakan upacara kecil untuk memohon maaf dan melepaskan keterikatannya dengan dunia. Keluarga Wiratama setuju, meski mereka tahu ini bukan tugas yang mudah. Namun, meski upacara sudah direncanakan, mereka tidak tahu bahwa teror yang lebih besar
akan datang sebelum semuanya berakhir. Setelah menemukan surat peninggalan Sari dan mendengar penjelasan Pak Hadi. Pak Hadi, keluarga Wiratama merasa sedikit lega. Mereka percaya bahwa upacara pelepasan akan menjadi solusi untuk mengakhiri teror yang menghantui rumah mereka. Namun, malam menjelang upacara menjadi salah satu malam terpanjang dan paling mencekam bagi keluarga itu. Pak Hadi meminta keluarga Wiratama untuk tetap berdoa dan menghindari berinteraksi dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Namun, saat malam tiba, suasana rumah terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Angin kencang tiba-tiba berhembus di luar rumah, membuat dedaunan pohon besar bergesekan dengan suara yang menyeramkan. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip tanpa sebab. Dan Vira, yang sebelumnya mulai membaik, kembali berbicara sendiri di kamarnya. Mbak Sari bilang dia tidak mau pergi, ucap Vira dengan suara pelan namun terdengar jelas oleh Ibu Tika yang berdiri di depan pintu kamar. Ibu Tika masuk ke kamar Vira dan memeluknya erat. "Nak, tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Besok semuanya akan selesai." Namun, dalam hatinya, dia merasa ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya, Papa kembali ke rumah dengan membawa perlengkapan untuk upacara pelepasan. Dia membawa dupa, sesajen berupa bunga, makanan tradisional, dan sebuah kain putih yang menurutnya harus digunakan untuk menutupi pohon besar selama ritual berlangsung. Upacara ini membutuhkan konsentrasi penuh. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran yang akan saya buat, ujar Pak Hadi sambil menggambar lingkaran dengan kapur putih di halaman belakang. Lingkaran itu dikelilingi oleh lilin kecil yang akan dinyalakan selama proses berlangsung. Pak Wiratama, Ibu Tika, dan Vira diminta untuk berdiri di dalam lingkaran sambil memegang bunga melati. Sementara itu, Pak Hadi memulai ritualnya di dekat pohon besar. Saat Pak Hadi menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa-doa, suasana di halaman belakang berubah drastis. Udara yang sebelumnya terasa lembab, kini menjadi dingin menggigit. Angin berhenti berhembus, dan malam menjadi sunyi, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan perempuan dari arah pohon besar. Suara itu begitu memilukan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Hadi tetap melanjutkan doanya tanpa henti. "Jangan terganggu, tetap fokus," katanya dengan suara tegas. Namun, tangisan itu berubah menjadi jeritan yang memekakan telinga. Pohon besar itu mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar darinya. Dari batang pohon besar, perlahan muncul bayangan perempuan berbaju putih. Wajahnya tertutup rambut panjang, tetapi auranya terasa begitu menakutkan. Dia berdiri diam, menghadap ke arah lingkaran tempat keluarga Wiratama berdiri. "Kenapa kalian menggangguku?" Suaranya serak, namun terdengar jelas di tengah malam yang sunyi. Pak Hadi tetap melanjutkan ritualnya, meskipun tubuhnya mulai gemetar. Dia memercikan air suci ke arah pohon dan sosok Sari. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin kau pergi dengan tenang," katanya. Namun, Sari tidak bergerak. Dia tetap berdiri di sana, menatap tajam ke arah Vira. "Aku tidak mau pergi. Ini rumahku," teriaknya, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan lilin-lilin di sekitar lingkaran. Dengan lilin yang padam, lingkaran pelindung menjadi tidak efektif. Sari mulai mendekat, langkahnya pelan namun pasti.
Pak Hadi segera meminta keluarga Wiratama untuk mundur ke dalam rumah. Namun, ketika mereka hendak masuk, pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Ibu Tika memeluk Vira erat, sementara Pak Wiratama mencoba menenangkan mereka. Hadi melanjutkan ritualnya dengan lebih intens. Dia membakar lebih banyak dupa dan melantunkan doa dengan suara yang semakin lantang. "Sari, kau harus pergi. Ini bukan lagi tempatmu," teriak Pak Hadi. Sari berhenti. Dia menatap Pak Hadi dengan tatapan penuh amarah, lalu berteriak dengan suara yang menggema, "Kalian tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku tidak bisa pergi." Tiba-tiba, sosok Sari berubah menjadi kabut hitam yang melayang cepat ke arah mereka. Hadi segera mengangkat kain putih yang dibawanya dan melingkarkan kain itu di sekitar pohon. Ketika kain putih itu melilit pohon sepenuhnya, suara jeritan Sari semakin keras hingga akhirnya berhenti secara mendadak. Kabut hitam yang sebelumnya mengancam mereka perlahan-lahan memudar. Udara kembali tenang dan pohon besar itu berhenti bergetar. Hadi menghela napas panjang, keringat membasahi wajahnya. "Dia sudah pergi untuk sekarang," katanya pelan. Setelah ritual selesai, Pak Hadi memberikan pesan kepada keluarga Wiratama. "Arwah Sari tidak akan kembali jika kalian tidak mengganggu pohon ini lagi. Biarkan dia tenang di tempatnya." Namun, dia juga memperingatkan bahwa meskipun Sari telah pergi, energi negatif yang pernah menghuni rumah itu mungkin masih tersisa. Dia menyarankan keluarga Wiratama untuk segera pindah demi keselamatan mereka. Keesokan harinya, keluarga Wiratama memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut. Barang-barang mereka dikemas dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari seminggu, mereka telah pindah ke tempat yang baru. Namun, meskipun mereka telah pergi, kenangan akan teror di rumah Jalan Pucang Anom tetap menghantui mereka. Terutama Vira yang sesekali masih mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu dengan Mbak Sari. Keluarga Wiratama akhirnya meninggalkan rumah di Jalan Pucang Anom. Mereka berharap dengan pindah, semua kejadian menyeramkan akan berhenti. Di rumah baru yang lebih kecil dan sederhana, mereka mulai membangun kembali hidup mereka. Namun, meskipun secara fisik mereka telah jauh dari rumah itu, bayang-bayang masa lalu tetap mengikuti mereka. Teror yang terjadi di rumah itu meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan, terutama bagi Vira. Vira sering terbangun di tengah malam, menangis tanpa alasan yang jelas. Ketika ditanya, dia hanya berkata, "Mbak Sari masih mencariku." Ibu Tika berusaha keras menenangkan putrinya, meyakinkan bahwa mereka sekarang aman. Namun, dalam hati kecilnya, dia pun ragu apakah mereka benar-benar sudah terbebas. Malam itu, Vira kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berada di halaman belakang rumah lama mereka. Pohon besar itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan di bawahnya, sosok Sari berdiri sambil menatapnya dengan tatapan kosong. "Kenapa kalian meninggalkanku?" Suara Sari terdengar memecah keheningan. "Kau sudah mengambil sesuatu dariku." Vira terbangun dengan teriakan keras. Ibu Tika dan Pak Wiratama segera menghampirinya. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Tika sambil memeluk Vira yang gemetaran. "Mbak Sari bilang, kita belum mengembalikan miliknya," ujar Vira dengan suara terbata-bata. Pak Wiratama yang mendengar itu
hanya bisa menghela napas panjang. Dia merasa bingung. Apa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu? Bukankah mereka sudah menyelesaikan upacara pelepasan? Keesokan harinya, sebuah telepon dari Pak Slamet, mantan tukang kebun di rumah itu, mengejutkan mereka. "Pak, Bu, saya rasa ada yang belum selesai di rumah itu," katanya dengan nada serius. Pak Slamet bercerita bahwa setelah mereka pindah, dia bermimpi didatangi oleh sosok perempuan yang menangis. Perempuan itu terus mengulangi kata-kata, "Mereka harus mengembalikan milikku." "Pak, saya rasa ada barang yang belum kalian kembalikan ke tempatnya," ujar Pak Slamet. Pak Wiratama teringat pada kotak kecil berisi surat yang mereka temukan di bawah pohon besar. Kotak itu kini disimpan di rumah baru mereka, karena mereka pikir itu hanya bagian dari ritual. "Mungkin kotak itu miliknya," ujar Pak Wiratama. Meski dengan berat hati, keluarga Wiratama memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka, kali ini ditemani oleh Pak Hadi. Mereka membawa kotak kecil itu, berharap mengembalikannya akan menyelesaikan semuanya. Ketika mereka tiba di rumah itu, suasananya terasa berbeda. Rumah itu tampak lebih gelap dan suram dibanding sebelumnya. Hawa dingin langsung menyelimuti mereka begitu masuk ke halaman. Pak Hadi memulai ritual kecil untuk membuka jalan dan meminta izin kepada arwah Sari. Mereka kemudian berjalan ke halaman belakang, menuju pohon besar yang menjadi pusat semua kejadian menyeramkan. Ketika mereka meletakkan kotak kecil itu di bawah pohon, angin kencang tiba-tiba berhembus. Sosok Sari muncul, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya tidak lagi penuh luka, tetapi tetap menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Kenapa kalian mengambilnya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Pak," Hadi segera menjelaskan, "kami tidak bermaksud mengambil apapun darimu. Kami hanya ingin membantu agar kau bisa tenang." Sari menatap mereka sejenak sebelum mengangguk pelan. "Jika kalian benar-benar ingin membantuku, pastikan tidak ada yang mengganggu rumah ini lagi. Rumah ini adalah tempatku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sari perlahan menghilang bersama angin malam. Pohon besar yang sebelumnya terasa begitu menyeramkan, kini tampak tenang. Seolah-olah semua energi negatif telah pergi. Setelah kejadian itu, keluarga Wiratama merasa beban berat telah terangkat. Mereka meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, memastikan bahwa kotak kecil itu tetap di bawah pohon seperti yang diinginkan Sari. Di rumah baru mereka, keadaan perlahan membaik. Vira tidak lagi bermimpi buruk, dan suasana keluarga menjadi lebih harmonis. Namun, kenangan akan rumah di Jalan Pucang Anom tetap hidup dalam ingatan mereka. Mereka sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh entitas lain yang kadang tidak bisa dipahami dengan logika. Bertahun-tahun kemudian, rumah di Jalan Pucang Anom tetap kosong. Tidak ada yang berani menempatinya, meskipun banyak yang mencoba membelinya. Pohon besar di halaman belakang tetap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari semua kejadian yang pernah terjadi di sana. Beberapa tetangga mengaku masih mendengar suara tangisan perempuan di malam hari meski tidak sesering dulu. Mungkin Sari akhirnya menemukan ketenangan, atau mungkin dia hanya menunggu siapapun yang cukup berani untuk tinggal di rumah itu.